Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, Bang Sidik. Kisah-kisah dari Bang Sidik tuh horornya mencekam banget ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Good horror. Tumbal pesugihan milik toko bangunan. Roman pada saat itu bekerja di sawah milik Pak Dada. Setelah dia lulus sekolah dan menunggu panggilan kerja, dia bekerja menjadi buruh tani di sana. Pak Dada adalah seorang juragan kaya yang terkenal di santero desa. Banyak sawah yang berada di dekat desa adalah milik Pak Dada, sehingga dia membutuhkan orang untuk menggarap sawahnya dan membagi hasil ketika panen tiba. Selain mempunyai sawah yang banyak, Pak Dada juga mempunyai toko material yang berada di tengah-tengah desa. Toko itu sangatlah besar dan sangat terkenal sehingga tidak mungkin ada yang tidak mengenalnya. Setiap pagi, Roman berangkat ke sawah yang menjadi garapannya. Dia mencangkul sawah itu agar bisa ditanami oleh bibit padi yang akan dia tanam. Hal itu dilakukannya sampai siang karena Pak Dada tidak memperbolehkan Roman memakai kerbau ataupun traktor untuk membantu pekerjaannya. Matahari terasa terik dan membakar ubun-ubun ketika dia baru saja selesai mencangkul setengah area yang ada di sawah tersebut. Keringat dingin membasahi wajahnya. Di antara angin sejuk yang berembus pelan, Roman merasakan bahwa tubuhnya sudah merasa lelah. Namun hal itu tidak menjadi penghalang karena mau bagaimanapun ini adalah satu-satunya cara dia mendapatkan uang setelah lulus sekolah. Roman akhirnya duduk sejenak di saung yang ada di dekatnya, mencoba untuk memulihkan tenaganya yang terkuras habis dari pagi tadi. Tubuhnya mencoba untuk rileks, namun entah mengapa tubuhnya seperti terasa berat. Bahkan ketika dia menggerakkan tubuhnya seperti ada sakit di kepala yang dia rasakan. Semakin lama tubuhnya semakin aneh. Dia seperti akan terserang sakit sehingga kepalanya terasa pusing. Semakin lama rasa pusing di kepalanya semakin menjadi-jadi. Wajah Roman seketika pucat. Bahkan dia mengangkat kedua tangannya untuk memegangi kepalanya agar pusingnya mereda. Hal itu ternyata tidak membuat tubuhnya kembali normal. Seluruh tubuhnya kini tampak pegal seperti ada sesuatu yang menekan dari atas. Pandangannya mulai kabur, dan sebelum dia tahu apa yang terjadi pada tubuhnya itu, tiba-tiba dia langsung terjatuh dari atas saung. Tubuhnya menghantam lumpur sawah dengan kondisi tubuh Roman yang tidak sadarkan diri. Setengah tubuhnya tertutupi oleh lumpur sawah dan salah satu kakinya masih menempel di tiang saung. Roman benar-benar tidak sadarkan diri di sana. Tubuhnya benar-benar kaku dan tidak berdaya. Salah satu buruh tani yang berada di sawah sebelah Roman tiba-tiba melihat kaki Roman yang menempel ke tiang saung, dan itu membuatnya panik dan langsung mendekatinya dengan tergesa-gesa. Si Roman kunaon, katanya sambil berteriak. Teriakan itu tentu saja membuat beberapa buruh tani yang ada di sana langsung menghampiri saung. Dengan tergesa-gesa mereka melihat Roman yang sudah tergeletak tak berdaya di sana, dan dengan wajah-wajah mereka yang panik, mereka langsung mengangkat tubuh Roman dan membaringkannya di dalam saung.
Si Roman kenapa? Tanya salah satu buruh tani yang ada di sana. Para buruh tani yang lain hanya menggelengkan kepala. Mereka hanya mencoba untuk membangunkannya, namun karena kedua matanya terpejam rapat dengan wajahnya yang terlihat pucat, salah satu dari mereka langsung berkata bahwa Roman harus dibawa pulang hari itu juga. Cepat, bawa dia ke rumahnya. Para buruh tani itu berteriak agar membawa Rohman ke rumahnya yang di desa. Beberapa dari mereka juga menyusul bapaknya yang sedang berada di kebun pisang yang sedang ia kelola. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengangkat tubuh Rohman lalu membawanya ke rumah yang ada di desa melalui jalanan sawah yang licin dan penuh lumpur pada siang itu. Rumah Rohman berada di tengah-tengah desa. Rumah itu berada di gang kecil yang sedikit jauh dari jalan besar. Sepanjang jalan, para warga yang melihat Roman langsung menghampirinya. Mereka bertanya apa yang terjadi padanya, dan mereka langsung ikut mengantar ke rumahnya. Beberapa dari mereka berlari ke rumah untuk memberitahu keluarganya, dan tepat ketika mereka datang, ibu dan bapaknya sudah berada di depan rumah dengan wajahnya yang nampak sedih dan pucat. "Kenapa Roman bisa seperti ini?" tanya ibunya dengan nada yang sedikit panik. Beberapa teman buruh taninya berkata bahwa dia tidak sadarkan diri di saung ketika sedang beristirahat, dan beberapa teman yang lain berkata mungkin Roman kelelahan karena mencangkul sawah dari pagi hingga tengah hari seperti ini. Bapak Roman yang bernama Pak Cece langsung berlari ke dalam. Dia mengangkut kasur dari dalam kamar dan disimpan di tengah rumah. Tak lama kemudian, dia meminta tubuh Roman untuk dibaringkan di atas kasur itu. Beberapa tetangga nampak melihat Roman yang terbujur kaku dari jendela dan pintu yang terbuka. Apa yang terjadi kepada Roman pada siang itu membuat semua orang heboh, karena baru kali ini Roman seperti itu, dan itu mengejutkan seluruh tetangganya yang ada di sekitaran rumahnya. Keluarganya kini nampak sibuk untuk menyadarkan Rohman agar dia bisa sadar kembali, namun sudah berbagai cara mereka lakukan dan Rohman masih tak sadarkan diri di sana. Hingga tepat ketika matahari sudah mulai berganti menjadi malam, tiba-tiba tubuh Rohman mendadak tersentak. Dadanya naik turun dengan cepat, matanya terbuka dengan lebar, seolah-olah baru saja keluar dari kegelapan yang menyesakan. Dia langsung terduduk di atas kasur, melirik ke arah ibu dan bapaknya yang duduk tak jauh darinya. Tubuhnya menggigil dengan keringat dingin yang langsung membasahi dahinya pada saat itu. "Astaga Roman, kamu kenapa nak?" kata ibunya dengan nada yang cemas. Bapak, tolong ambilkan air hangat ya Pak." Ibunda yang bernama Bu Ningsi langsung menyuruh bapaknya ke dapur, dan Pak Cece langsung mengangguk berlari ke arah dapur dengan wajah yang pucat. Butuh waktu beberapa menit hingga Roman menyadari bahwa kini dia sudah berada di dalam rumah. Rasa sakit kepala karena bangun mendadak membuatnya sedikit menunduk secara perlahan. Lalu tak lama kemudian dia berkata pada ibunya dengan sedikit menunduk, "Bu, tiba-tiba tadi saya tidak ingat apapun ketika sedang kerja di sawah." Roman menoleh ke arah ibunya, dan tiba-tiba Pak Cece datang sambil membawa teh manis hangat untuk diminum olehnya. "Minum dulu, tenangin diri, baru nanti kamu cerita." Roman mengangguk. Tak lama ia meraih gelas teh itu dan meminumnya secara perlahan. Bu Ningsi langsung mendekat dan mengusap-usap punggungnya agar ia menjadi tenang. Begitu juga dengan Pak Cece yang duduk di depannya. Dia melihat wajah Roman benar-benar pucat sehingga dia hanya bisa menunggu tubuhnya agar tenang dan menceritakan semuanya. Setelah teh manis hangat itu habis, Roman akhirnya ditanya kembali oleh Pak Cece, "Memangnya kamu mimpi apa? Karena dari tadi siang kamu seperti tidak sadarkan diri, dan sudah beberapa cara kita lakukan agar kamu bangun, tapi tetap nggak bangun-bangun." Roman menyimpan gelas kosong yang dia pegang di depannya, lalu dia kembali menoleh ke arah Pak Cece dengan wajahnya yang masih sedikit pucat. Ada perempuan Pak. Dia ngajak
Saya pergi. Setelah berkata seperti itu, entah mengapa suasana di ruangan itu mendadak lebih dingin dari sebelumnya. Lampu-lampu yang menyala di sisi rumah langsung mendadak berkedip beberapa kali, dan tak lama kemudian seperti ada angin yang berembus pelan dari ventilasi rumah. Pak Cece nampak aneh dengan situasi tersebut, dan dia hanya melirik ke arah istrinya yang kini sedang memegang tangannya dengan erat pada saat itu. "Memangnya perempuan itu siapa? Dan kenapa dia ngajak kamu pergi?" tanya Bu Ningsih. Wajahnya masih nampak khawatir karena baru kali ini anaknya tidak sadarkan diri tanpa sebab seperti sekarang. Roman hanya menggelengkan kepalanya. Nafasnya masih terasa sedikit berat, dan setelah terdiam cukup lama, dia akhirnya menjawab, "Saya nggak kenal, Bu. Tapi dia memakai baju putih panjang dan rambutnya panjang banget." Lalu wajahnya Roman di sini sempat terdiam kembali, seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang takut. Jika dia menceritakan semuanya, dia takut ada sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan, dan hal itu membuat dia semakin berduduk. Pak Cece yang duduk di depannya kini menepuk pahanya pelan. Dia mencoba menenangkan anaknya. "Jangan takut, Man. Ayo, ceritakan saja." Roman menelan ludah. Dia mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan ceritanya. Dia datang diiringi dengan suara lonceng yang seperti ada di kereta kuda. Lalu secara tiba-tiba dia langsung berdiri di depan Roman. Dia tersenyum, tapi matanya kosong, matanya hitam, seperti tidak ada bola matanya. Ibunya kaget dengan apa yang dia katakan. Bahkan saking kagetnya, dia melepaskan tangannya dan langsung menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca karena dia baru saja mendengar sesuatu yang mengerikan dari mulut anaknya. Tak lama, Roman pun kembali berkata, "Dia datang lalu memegang tangan saya," kata Roman dengan suara yang semakin lirih dan tangan yang bergetar hebat. Tangannya dingin banget, seperti orang yang sudah mati. Lalu saya diajak ke sebuah tempat yang tidak tahu di mana. Katanya teh, saya udah terpilih dan saya nggak boleh nolak. Pak Cece yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Lalu tak lama dia memotong pembicaraan dari anaknya. "Tapi kamunya menolak kan?" tanyanya dengan nada yang pelan. Roman mengangguk. Lalu tak lama kemudian dia berkata kembali, "Iya, saya nolak, Pak. Saya nggak mau. Saya mundur lalu mencoba kabur. Tapi dia ngejar. Saya lari ke sawah, saya lari ke jalan, tapi dia tetap ada di belakang. Dia kayak ngelayang dan mendekat terus kemanapun saya pergi. Hampir aja saya ditangkap, tapi entah kenapa saya langsung kebangun." Roman mengangkat kepalanya, menatap kedua mata orang tuanya dengan ketakutan yang belum menghilang. Ruangan mendadak sunyi ketika Roman mengakhiri ceritanya. Di sana Pak Cece pun kembali bertanya, "Kamu nggak main-main ke tempat keramat yang ada di ujung bukit dekat sawah kan, Nak?" tanyanya dengan nada yang pelan. Roman kembali menggelengkan kepalanya. Dia yang sedari pagi mencangkul sawah tidak mempunyai waktu untuk bermain-main seperti itu. Dan ketika dia ingin menjawab, tiba-tiba saja tok 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 terdengar suara dari luar, seperti ada sesuatu yang sedang mengetuk pintunya. Tak lama ada suara yang terdengar, dan itu adalah suara dari Ibu Ici, tetangga depan rumahnya, yang sepertinya tahu bahwa Roman sudah sadarkan diri di dalam sana. Kabar tentang Roman yang kembali sadar membuat para warga desa berdatangan pada malam itu. Mereka datang dengan membawa senter di tangan untuk menerangi jalanan desa yang gelap gulita. Suasana di rumah Roman kini menjadi ramai. Mereka membawa pisang rebus, air untuk pengobatan, bahkan membawa obat-obatan herbal untuk kesembuhan Roman. Memang wajar, suasana gotong royong di kampung itu masih kental, sehingga banyak warga yang simpati terhadap kondisi Roman. Mereka semua bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan Pak Cece menceritakan semuanya sambil berkata bahwa mungkin saja Roman tanpa sengaja melakukan sesuatu di sawah yang membuat dirinya seperti itu. Para warga kini saling mengobrol satu sama lain.
Obrolan itu tertuju kepada bukit yang katanya keramat di desa tersebut. Entah apa yang dilakukan Rohman di sana, sehingga membuat Rohman tak sadarkan diri, dan obrolan tentang hal itu berlanjut hingga mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Rohman merasa heran dengan apa yang dibicarakan oleh para tetangga dan warga. Dia tidak merasa bahwa dia pergi ke bukit itu dan berbuat sesuatu yang membuat para penghuni bukit marah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi atas apa yang mereka bicarakan, karena dia sendiri pun tidak tahu kenapa dirinya bisa seperti ini sekarang. Beberapa tetangga nampak masih berdiam diri di luar rumah. Mereka merokok bersama Pak Cece sambil mengobrol tentang kondisi Rohman. "Hah?" tanya Mang Utis, tetangga depan rumahnya. "Biasanya kalau dia pingsan kayak gitu mah, tubuhnya tuh lemes dan butuh waktu semalaman supaya bisa pulih. Apalagi tenaganya sudah habis dipakai macul seharian di sawah. Tapi kenapa si Rohman kayak yang seger gitu? Bahkan setelah istirahat sejenak, wajahnya tidak pucat, kayak nggak ada tanda-tanda sakit." Pak Ceceng mendengar hal itu baru menyadari atas apa yang terjadi pada anaknya. Dia melirik ke arah Rohman yang masih duduk di atas kasur bersama ibunya, bahkan kini sudah bisa tersenyum kembali di dalam sana. "Iya ya, kenapa ya?" tanya Pak Cece dengan nada yang bingung. Mang Utis hanya menggelengkan kepala sambil menghisap rokok yang ada di tangannya. Namun tak lama dia menepuk Pak Cece sambil tersenyum pelan. Dia berkata, "Sudah, jangan terlalu dipikirin Pak. Yang pasti Rohman jangan kerja dulu besok. Istirahat dulu aja sampai benar-benar pulih." Pak Cece hanya mengangguk setelah ia menyadari ada keanehan dalam diri Rohman. Apalagi anaknya bercerita bahwa ia dijemput oleh seorang wanita yang membuatnya tersadar, dan itu benar-benar aneh untuknya. Suasana di dalam rumah Rohman perlahan mulai sepi. Semua orang kini sudah pulang dan Pak Cece langsung menutup pintu rumahnya. Para warga masih mempertanyakan tentang keanehan Rohman, dan hal itu menjadi bahan obrolan bagi mereka ketika mereka pulang kembali ke rumahnya. Pak Cece melihat jam dinding. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dia akhirnya mengecek semua pintu dan jendela rumahnya, memastikan bahwa semuanya terkunci rapat pada malam itu. Suasana desa kini kembali sepi. Di luar sana hanya terdengar suara jangkrik dan anjing yang menggonggong dari kejauhan. Buningsi masih duduk di samping anaknya, menatap anaknya dengan wajahnya yang masih terlihat cemas. "Kalau mau istirahat, kamu istirahat aja di sini ya. Biar ibu sama bapakmu yang jaga. Jadi kamu gak perlu khawatir." Rohman hanya mengangguk. Entah mengapa, dia seperti takut untuk memejamkan mata. Bayang-bayang wanita yang ia temui di dalam mimpi itu benar-benar menakutkan, dan dia seperti tidak mau bertemu lagi dengannya. Kedua orang tuanya kini hanya menunggu Rohman untuk tidur di sana. Mereka mengobrol dan mencoba menenangkannya bahwa dia sudah tidak apa-apa. Bahkan Pak Cece berkata bahwa dia akan menjaganya semalaman agar Rohman bisa tidur dengan nyenyak. Rohman mengangguk pelan. Rasa tidak enak kini dia rasakan ketika melihat pengorbanan kedua orang tuanya untuk menjaganya hingga larut malam, sehingga dia memilih untuk tidur dan mencoba untuk memejamkan mata di ruang tengah rumahnya. "Bu, ibu juga tidur. Biar bapak yang jaga semalaman ya," kata Pak Cece yang membawa 2 selimut lalu memberikannya kepada mereka semua. Dia langsung mengangguk mendengar hal itu dari suaminya, dan setelah melihat kedua mata Rohman terpejam, dia akhirnya tidur di sebelahnya. Dan sebelum kedua matanya terpejam, dia berdoa agar Rohman tidak mengalami hal-hal buruk lagi ke depannya. Kini hanya Pak Cece yang duduk dan menjaga mereka berdua. Dia mengambil rokok yang ada di dekatnya lalu menyeduh kopi agar ia bisa terjaga semalaman. Pak Cece menatap Rohman dan istrinya sambil menghisap rokok di tangan. Sesekali dia mengamati ruangan tersebut karena dia takut ada sesuatu yang kembali terjadi kepada anaknya. Hembusan angin malam dan suara jangkrik kini menemaninya sambil berjaga. Dia duduk di kursi kayu tua sambil
sambil menyenderkan badannya, namun tubuhnya yang tidak mudah lagi tampaknya tidak bisa mempertahankan kesadarannya pada saat itu. Beberapa kali matanya terpejam dan beberapa kali pula dia harus terbangun kembali di sana. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga anaknya, namun nampaknya rasa kantuk itu sudah tidak tertahan lagi, sehingga Pak Cece akhirnya tertidur pulas di kursi kayunya dengan kopi yang ia pegang di salah satu tangannya. Di saat itu akhirnya hening. Tidak ada suara apapun selain suara hewan malam, namun nampaknya pada malam ini ada suara yang berbeda, yaitu suara dari telapak kaki kuda yang masuk ke dalam gang. Sungguh aneh memang. Suara itu berjalan pelan menyusuri jalanan yang sempit itu, dan suara itu terdengar samar di tengah-tengah kesunyian di desa tersebut. Secara tiba-tiba ada sebuah perasaan tidak nyaman yang membuat Roman kembali gelisah dari dalam tidurnya. Dia seperti dibangunkan secara perlahan oleh suara tersebut, dan hal itu membuat kedua matanya terbuka lebar di tengah malam. Dia melihat ke arah ibu dan bapaknya, dan mereka tertidur pulas di sana. Tak lama setelah dia terbangun, dia mendengar suara kaki kuda itu yang terdengar samar di gang menuju rumahnya dari kejauhan. Kuda siapa itu yang kabur ke sini? Gumam Roman sambil melirik ke arah pintu dan jendela yang tertutup rapat di dalam rumahnya. Pada awalnya dia hanya menghiraukan suara tersebut, namun ketika dia mencoba untuk memejamkan matanya lagi, tiba-tiba suara yang awalnya terdengar samar secara perlahan menjadi jelas. Bahkan selain suara langkah kaki kuda yang khas, ada suara lain yang terdengar secara bersamaan. Roman kembali membuka matanya. Dia mencoba untuk menajamkan pendengaran atas apa yang dia dengar. Roman sempat melirik ke arah ibu dan bapaknya, namun dia tidak mau membangunkannya atas suara yang dia dengar pada malam itu. Suara itu semakin lama semakin jelas terdengar, bahkan seperti berjalan di gang sempit menuju rumahnya dengan roda kayu yang semakin terdengar. Apalagi semakin lama terdengar lagi suara lain, yaitu suara dari lonceng seperti suara kereta kencana yang terdengar sangat nyaring. Hal itu tentu saja membuat jantung Roman berdetak kencang. Pikirannya langsung teringat seorang wanita yang ada di mimpinya, karena ketika wanita itu datang, dia mendengar suara lonceng yang sama dengan apa yang ia dengar sekarang. Suara kereta kencana itu semakin lama semakin dekat. Roman hanya bisa menahan nafas. Kedua matanya melirik ke arah jendela yang tertutup hordeng tebal di dekatnya. Hatinya ingin sekali melihat keluar, namun rasa takutnya membuat dirinya hanya bisa mengurungkan niat dan lebih memilih untuk diam di sana. Suara itu semakin dekat dan semakin jelas di setiap detiknya. Lalu tak lama kemudian suara itu berhenti tepat di depan rumahnya. Suara loncengnya terdengar satu kali, dan setelah itu terdengar rembusan suara kuda disertai suara dari sesuatu yang turun dari sana. Roman langsung menelan ludah. Tubuhnya terasa kaku, apalagi ketika dia melihat sesosok bayangan yang terpantul dari lampu 5 watt yang menyala di luar rumah. Bayangan itu nampak berdiri di dekat pintu rumah, dan ada hal yang membuat dia semakin ketakutan. Bentuk dari bayangan itu sama seperti wanita yang dia temui di dalam mimpinya. Roman tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Nafasnya terasa berat ketika bayangan itu seperti memiringkan kepalanya ke arah jendela. Dia sepertinya tahu bahwa Roman terbangun dan memandangi dirinya dari dalam sana. Dan tak lama kemudian, "Roman, ayo ikut." Suara itu terdengar seperti bisikan, namun ketika terdengar ada sesuatu yang menekan tubuhnya sehingga kedua bahunya terasa sangat berat. Belum lagi hawa dingin yang muncul dari sela-sela dinding dan lantai kayu rumahnya mendadak membuat tubuhnya menggigil. Roman hanya bisa mengatur nafas. Dia hanya berharap bahwa sosok itu tidak sampai masuk ke dalam rumah, namun sepertinya apa yang diharapkannya tidak terjadi, karena tepat ketika ia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja tok 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 tok. "Roman,
Roman. Suara itu terdengar kembali, dan kali ini suaranya lebih jelas dan lebih terdengar oleh kedua telinganya. Rasa takut yang dirasakan kini sudah mencapai ubun-ubun di kepalanya, dan pada saat itu juga dia mengeluarkan seluruh tenaga agar bisa berteriak. Bapak! Pak Cacing duduk di kursi tuanya langsung kaget, bahkan kopi yang dia pegang di tangannya sewaktu dia tertidur langsung jatuh dan gelasnya pecah akibat teriakan dari Roman. Roman, kenapa kamu? Teriak Pak Cece yang kaget atas teriakannya. Roman langsung menunjuk-nunjuk ke arah pintu. Wajahnya nampak benar-benar pucat dan tubuhnya bergetar dengan hebat. Bu Ningsih yang tidur di dekatnya pun langsung terbangun dan seketika melirik ke arah pintu dengan kedua matanya yang masih mengantuk. Pak Cece yang penasaran akan hal tersebut tiba-tiba berdiri dan membalikkan tubuhnya. Dia berjalan ke arah pintu dan membuka pintu itu dengan terburu-buru. Namun tiba-tiba suasana mendadak hening. Tidak ada apapun di sana. Sosok yang berdiri dan mengetuk pintu rumah itu seketika menghilang. Bahkan kereta kuda yang Roman dengar pun kini menghilang tanpa jejak. Roman, kamu teh kenapa? Mimpi buruk lagi? Kata Bu Ningsih yang kini mendekat. Roman hanya menggelengkan kepalanya. Salah satu tangannya masih terlihat menunjuk-nunjuk ke arah pintu rumah yang terbuka lebar. Tidak Bu, kali ini Roman gak mimpi buruk, jawab Roman dengan wajah yang masih terlihat pucat. Ya lalu kenapa kamu sampai ketakutan kayak gitu? Tanya Bu Ningsih yang masih penasaran dengan anaknya. Roman hanya terdiam. Dia menurunkan salah satu tangannya dan mencoba mengatur nafasnya. Pak Cacing masih penasaran. Kini keluar rumah dan mencari tahu apa yang sudah membuat anaknya berteriak seperti itu. Sedangkan Roman butuh waktu lama agar dia bisa bercerita tentang apa yang terjadi kepadanya. Tadi saya mendengar suara langkah kaki kuda, dan semakin lama didengar ternyata itu adalah suara dari kereta kuda dengan lonceng mirip kereta kencana. Roman terdiam sebentar dengan nafas yang masih terengah-engah. Lalu tak lama kemudian dia akhirnya melanjutkan ceritanya. Kereta kencana itu berhenti tepat di dalam rumah. Lalu tak lama turun sebuah bayangan wanita, dan bayangan itu sama, mirip seperti mimpi buruk yang saya alami ketika saya nggak sadarkan diri. Dia memanggil saya, mengajak agar saya ikut bersamanya. Namun saya takut sehingga langsung aja teriak. Ibunya yang mendengar hal tersebut langsung menatap Roman dengan wajah yang sedikit pucat. Dia seperti tidak percaya dengan apa yang dikatakan anaknya, dan dia mencoba untuk menenangkannya pada saat itu. Mungkin kamu mengigau dan mimpi buruk lagi nak. Kan gak mungkin atuh ada kuda sama kereta kencana masuk ke gang sempit kayak gini, kata ibunya sambil memegangi kedua tangannya. Namun tiba-tiba saja Pak Cece yang kembali dari luar langsung membantah apa yang dia katakan. Enggak Bu, bisa saja bahwa ucapan Roman itu benar. Saya menjadi curiga, sepertinya ada yang mengincar Roman. Tapi siapa yang tega ngelakuin itu sekarang? Kata Pak Cece yang masuk kembali ke rumah lalu mengunci pintunya dengan erat. Besok saya akan pergi ke si Mantrik. Saya mau bawa dia ke rumah untuk ngecek si Roman, karena saya mah takut dia tidak sengaja melakukan sesuatu di sawah itu yang membuat ada yang marah sama dia. Entah itu adalah makhluk di bukit dekat sawah atau sesuatu yang lain. Dan satu-satunya orang yang bisa mencari tahu adalah si Mantri. Roman dan ibunya langsung terdiam mendengar hal tersebut. Pak Cece yang melihat anaknya yang belum tenang langsung mendekat. Kamu gak usah khawatir Man, si Mantri itu masih saudara Bapak, dan Bapak yakin dia bisa mencari tahu penyebab kamu bisa seperti ini. Sekarang kamu sama ibu kamu tidur lagi saja. Biarkan Bapak yang jaga sampai pagi, karena akibat kejadian tadi Bapak jadi nggak ngantuk lagi. Pak Cece langsung kembali ke dekat kursi kayu, membersihkan pecahan gelas yang terjatuh ketika dia bangun tadi. Dan tak lama dia memastikan bahwa anak dan istrinya bisa tidur dengan nyenyak, dan Pak Cece baru bisa beristirahat ketika kokok ayam pertama terdengar di luar sana.
Kabar atas apa yang terjadi terhadap Rohman akhirnya sampai ke telinga saudaranya yang tinggal di luar kota. Dia langsung datang ketika Pak Cece memberitahukannya lewat telepon dan berjanji akan segera datang secepatnya. Entah mengapa di hari itu kondisi Rohman mendadak drop. Tubuhnya langsung panas dan menggigil. Dia seperti orang sakit tipes dengan wajahnya yang pucat dan kulitnya yang memutih. Ibunya langsung memberikan selimut dan teh hangat. Lalu dia juga langsung mengompres tubuhnya dengan air hangat. Pak, kapan si mantri datang? Soalnya si Roman teh jadi kayak gini, tanya ibunya sambil mengusap-ngusap wajah Roman. Pak Cece menggelengkan kepala. Dia tidak tahu kapan si mantri akan datang, namun dia juga khawatir dengan kondisi Rohman yang tiba-tiba drop seperti itu. Karena kemarin tubuhnya segar bugar dan sekarang langsung mendadak seperti ini setelah kejadian semalam. Mantri datang ketika hampir sore. Di sana, dia melihat Roman yang masih terbaring di kasur tengah rumah, namun kondisinya semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya menggigil, kulitnya tampak pucat seperti orang yang ingin meninggal. Mantri yang baru saja melihat tiba-tiba terdiam. Dia langsung memalingkan wajahnya. Bahkan dia melirik ke arah gang di luar rumah, di mana di ujung sana, tepatnya di dekat jalan raya, ada toko material milik Pak Dada dengan rumahnya yang megah. Astagfirullah. Mantri langsung menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian dia langsung berkata kepada Pak Cece dengan nada yang pelan, "Pak, tutup semua pintu dan jendelanya sekarang. Dan jangan buat Roman tertidur. Paksa matanya harus tetap terbangun. Kalau tidak, dia tidak akan selamat." Pak Cece tentu saja kaget kala mendengar hal itu. "Maksudnya bagaimana?" tanyanya dengan nada yang kaget. "Pokoknya ikutin aja kata-kata saya sebelum terlambat. Dan kalau bisa, kita menutup dia di rumah ini hingga pagi tiba. Dan kalau Roman selamat, jangan kaget atas apa yang terjadi selanjutnya." Pak Cece hanya mengangguk. Dia yang sudah curiga dengan kondisi anaknya pada malam itu seketika langsung mengiyakan kata-kata si mantri. Dia tidak menyangka bahwa mereka harus mengurung diri di dalam rumah, dan tidak biasanya mantri panik ketika melihat kondisi Roman. Sebelum mulai menyembuhkan Roman, dia terlihat seperti ingin memastikan sesuatu lagi. Dia duduk di depan Roman, membakar kemenyan, menutup kedua matanya dan membaca doa-doa khusus. Tak lama, dia mengusap wajah Roman dengan pelan, dan di dalam pikirannya dia bisa melihat kondisi Roman dalam sebelum dia tak sadarkan diri di sawah. Pak Cece dan istrinya hanya bisa menunggu anaknya di sana dan membiarkan mantri memeriksanya. Benar saja dia melihat seseorang yang sedang mengubur sesuatu tepat di bawah saung. Dia seperti sedang mengucapkan mantra-mantra di sana. Benda tersebut adalah ari-ari bayi dengan beberapa kertas berisikan mantra dengan daging berwarna merah. Dan tepat ketika Rohman duduk di atasnya, ada sesosok wanita yang muncul dan menatap wajahnya dari kejauhan. Brak! Tiba-tiba si mantri langsung terpental. Tubuhnya seperti melayang dan menabrak lemari yang ada di dekatnya. Lampu yang ada di atas langsung pecah, dan pecahnya langsung jatuh tepat di atasnya. Pak Cece panik. Dia langsung berdiri dan ingin membantu mantri, namun mantri langsung mengangkat tangannya dan memberikan isyarat bahwa Pak Cece tidak boleh mendekat sekarang. Dengan nafas terengah-engah, dia mengerti sekarang, dan dia tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Roman. Roman bukan sakit biasa, namun dia sudah dipilih untuk menjadi tumbal pada malam ini. Kalau kita tidak cepat-cepat menyembuhkannya, maka dia tidak akan bisa melihat matahari lagi, katanya sambil berdiri dan mendekat kembali ke arah Roman yang masih terbaring tak berdaya. Tepat jam 11:30 malam, udara di rumah itu terasa berat. Aroma kemenyan yang dibakar kini menutupi seluruh rumah. Asapnya yang putih terlihat menutupi langit-langit. Dan di dekat kemenyan itu ada mantri yang duduk bersila di tengah-tengah ruangan. Wajahnya nampak tegang, sorot matanya tajam sambil menatap ke arah pintu rumah yang tertutup rapat. Sedangkan di dekat Rohman yang masih terbaring dan tidak berdaya di sana, ada Pak Cece dan istrinya yang memastikan Rohman tidak tertidur.
Kamu jangan memejamkan mata kamu sebelum semuanya selesai, nak, kata Pak Cece dengan nada pelan. Suami istri itu nampak berpegangan tangan. Tubuhnya bergetar menahan ketakutan atas apa yang akan terjadi selanjutnya di rumah ini. Sedangkan Roman, dia hanya mengangguk. Sosok wanita mengerikan itu membuatnya tidak ingin tertidur meskipun matanya sudah berat beberapa kali. Dia memejamkan mata dan beberapa kali pula Pak Cece membangunkannya. Kondisinya sekarang semakin parah. Nafasnya pendek dan berat, seakan-akan ada sesuatu yang menindih dadanya pada malam itu. Mantri hanya terduduk diam, sorot matanya tajam. Dia seperti sedang menunggu sesuatu di luar sana dan dia siap akan hal itu. Ketegangan mulai menyelimuti mereka berdua. Detik demi detik, menit demi menit mereka menunggu. Lalu tepat jam 12 malam, sesuatu pun terjadi. Suara dari lonceng kereta kencana muncul, disertai dengan suara langkah kaki kuda dari ujung gang. Suaranya nampak samar, namun semakin lama suara itu semakin jelas terdengar. Suara itu semakin dekat, dan mantri yang tadinya duduk langsung berdiri. Dia mendekat ke arah pintu rumah, dan sebelum dia berhenti, dia melirik ke arah Pak Cece. "Ingat, jangan sampai si Roman tidur," katanya dengan nada sedikit berteriak. Tiba-tiba pintu rumah langsung bergetar. Nampak ada sesuatu yang ingin menerobos ke dalam rumah. Mantri langsung panik dan langsung membalikan wajahnya kembali. Hal itu tentu saja mengagetkan mereka berdua, sehingga Bu Ningsi dan Pak Cece yang duduk di dekat Roman sempat mundur beberapa meter dari Roman. "Tahan, Bu, jangan lari. Tahan, biarkan si mantri yang membereskannya," kata Pak Cece dengan nada yang tegas. Brak! Suara itu terdengar kembali, dan kali ini lebih keras. Bahkan saking kerasnya rumah itu bergetar dengan hebat sehingga membuat situasi di sana semakin tegang. Mantri langsung menempelkan telapak tangannya ke arah pintu. Dia mengambil tasbih dari sakunya dan membacakan mantra serta ayat-ayat suci untuk mengusirnya. Beberapa kali dia menghentakkan kaki, dan pada saat itu pula wajahnya terlihat berkeringat ketika sedang membacakan ayat-ayat tersebut. Dia merasa hal itu akan berhasil untuk mengusirnya, karena tiba-tiba suara lonceng dari kereta kencana itu mendadak menghilang. Namun rupanya itu tidak berlangsung lama. Angin tiba-tiba muncul, bertiup dari jendela yang tertutup rapat. Angin itu sangat kencang sehingga membuat jendela itu terbuka dengan sendirinya. Tirai dari jendela tersebut berkibar dan terlihat sekelebat bayangan putih menghilang sekejap dari sana. Roman tiba-tiba menjerit. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melebar, dan kini hanya warna putih saja yang terlihat di kedua matanya. Mulutnya menganga, seolah-olah ada sesuatu yang dipaksa keluar dari tubuhnya. Kedua orang tuanya panik. Mereka bingung harus berbuat apa. Namun mantri mencoba menenangkannya. Dia berkata bahwa mereka sebaiknya menjauh dan biarkan dia dan Roman berada di ruang tengah. Pak Cece yang percaya dengan kemampuan mantri seketika langsung menarik istrinya ke dalam kamar dan membiarkan Roman di sana. Hal ini membuat mantri kini lebih leluasa, karena mau bagaimanapun dia hanya perlu menjaga satu nyawa sekarang. Brak! Brak! Mantri langsung menghentakkan kakinya. Dia langsung menatap ke arah jendela. Terlihat salah satu tangannya terangkat dan telapak tangannya terkepal seperti sedang menarik sesuatu. Jendela yang awalnya terbuka itu perlahan-lahan tertutup dengan sendirinya, dan tak lama setelah itu dia langsung mengangkat tangan yang satunya lagi di atas tubuh Roman. Roman semakin berteriak, dan di tengah-tengah teriakan itu ada sebuah tangisan yang terdengar dari arah kamar. Tangisan dari Bu Ningsi yang sepertinya tidak tega melihat anaknya kini menderita seperti ini. "Hingga maneh, pergi kamu!" Mantri mengibaskan tangannya, bahkan dia langsung mendekati kepalanya dan menempelkan jempolnya ke arah keningnya. Roman semakin berteriak. Dia benar-benar kesakitan, bahkan tubuhnya nampak sedikit terangkat dari kasur, seakan-akan ada sesuatu yang menariknya ke atas. Mantri langsung melirik ke arah tubuhnya, dan tepat di ujung kakinya ada sesuatu yang muncul. Sesosok wanita berambut panjang melayang tepat di
ujung kakinya rambutnya hitam pekat seperti arang. Namun di antara rambut tersebut ada beberapa uban yang memutih di sana. Rambutnya panjang, menjuntai hingga ke lantai. Wajahnya tampak pucat dengan tulang pipi yang menonjol seperti kulit tanpa daging. Matanya terlihat cekung dan terlihat ada titik hitam di sekitar kedua matanya. Bibirnya pucat, dan ketika mantri melihatnya dengan jelas, dia mulai berbicara dengan mulutnya yang melebar hingga ke pipi. Wajahnya benar-benar menyeramkan. Giginya tajam dan tidak beraturan di beberapa bagian, dan suara yang keluar pun seperti suara bisikan yang sangat menyeramkan. "Budak eta nu aing." Suara itu menggema sehingga secara mendadak muncul dari segala penjuru. Mantri yang mendengar hal itu langsung mengangkat tangannya tinggi. Dia membacakan mantra dan ayat dengan tatapan tajam ke arah makhluk tersebut. Suaranya terlihat menggema dan suaranya menutup suara dari makhluk tersebut. "Indit maneh, ieu budak dijagaan ku aing. Maneh milih ngalangkit di tempat ieu atau ku aing dilengitkan wujud maneh? Hah? Pergi kamu!" Brak! Tiba-tiba tubuh makhluk itu langsung terempas setelah mantri membacakan mantra. Lalu kemudian tubuhnya menghilang setelah menembus tembok yang ada di belakang. Di satu sisi, tubuh Roman yang terangkat langsung jatuh kembali. Nafasnya terdengar berat dengan tubuh yang bergetar hebat. Mantri langsung berlari ke tengah-tengah ruangan. Kedua tangannya tertentang. Dia terlihat seperti menahan sesuatu yang akan masuk kembali ke dalam rumah. Duk, duk, duk. Duk, duk, duk. Suara keras terdengar seperti ada sesuatu yang mencoba masuk kembali ke dalam rumah itu. Suara pintu yang digedor, dinding yang dicakar, dan jendela yang dipaksa dibuka dari luar membuat suasana di dalam rumah itu benar-benar mencekam. Bahkan mantri langsung melirik ke atas. Dia langsung menghentakkan kakinya karena dia seperti melihat ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam rumah dari atas sana. Mungkin sekitar 10 menit dia berdiri di tengah rumah. Keringat dingin benar-benar mengucur. Bahkan kedua kakinya bergetar karena tubuhnya seperti menahan sesuatu yang berat. Dan tepat setelah 10 menit berlalu, tiba-tiba saja dari kejauhan suara jeritan itu terdengar. Suara itu menjerit di tengah-tengah kegelapan malam. Itu bukan suara Rohman, namun suara dari orang lain yang berada di luar sana. Jeritan itu terdengar panjang dan memilukan. Dan jeritan itu seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang mengerikan di akhir hayatnya. Mantri yang mendengar hal itu langsung membuka tirai jendela. Matanya menatap tajam ke ujung gang, di mana di ujung sana tepat di pinggir jalan ada rumah Pak Dada yang besar, dan teriakan itu berasal dari rumahnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Setelah kejadian itu, mantri memastikan bahwa kondisi Roman baik-baik saja. Kondisi tubuhnya langsung membaik ketika pagi menjelang dan warna pucat di kulit secara perlahan-lahan menghilang. Bahkan kondisinya kembali bugar, seperti ada tenaga kembali yang masuk ke dalam tubuhnya pada saat itu. Namun ada sesuatu yang terjadi di rumah Pak Dada. Para pekerja di toko material yang datang untuk bekerja menemukan Pak Dada tewas di rumahnya. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Matanya melebar seolah-olah dia melihat sesuatu yang begitu mengerikan sebelum nyawanya dicabut. Semenjak hari itu, sawah Pak Dada yang dulunya subur perlahan mengering. Tanahnya retak. Beberapa kali para buruh tani mencoba untuk menanam padi di sana, namun hasilnya selalu saja gagal. Dan tak lama kemudian tanah-tanah itu akhirnya dijual. Roman yang awalnya menjadi buruh tani kini lebih memilih untuk beristirahat di rumah dan menunggu panggilan kerja dari tempat lain. Selama dia tinggal di rumah, dia ternyata masih sering mendengar suara dari kereta kencana itu, dan suara itu pasti terdengar di atas rumah Pak Dada yang kini dihuni oleh istri dan anak-anaknya. Sepertinya teror itu masih belum usai. Namun kali ini teror itu justru menghantui keluarga Pak Dada yang masih hidup di sana. Selesai. Oh, luar biasa. Kisah dari Bang Sidik keren banget ya di sini. Bagaimana Pak Dada ya, pemilik toko bangunan, salah jalan juga memiliki sawah yang cukup luas di daerah situ ya.
ternyata dia menggunakan pesugihan yang mana hampir saja di sini Roman hampir menjadi tumbal pesugihan pada alhamdulillah ada Pak Mantri. Tapi di sini Pak Mantrinya bukan Pak Mantri dokter ya teman-teman, itu namanya mantri, entah Sumantri atau apa. Intinya di sini Pak Mantri ini adalah memang orang yang mengerti dalam dunia spiritual, dan mana di sini bisa menolong dan bahkan membalikannya, sehingga pada sendirilah yang akhirnya menjadi tumbal pesugihan yang dijalankannya sendiri. Dan ini adalah based on true story teman-teman ya, yang mana ini dari keluarganya Bang Sidik juga nih. Mengerikan banget ya. Jadi based on true story, kisah nyata yang mana di sini dialami oleh keluarga dari Bang Sidik sendiri, yang dituangkan dalam kisah yang luar biasa ini. Terima kasih Bang Sidik ya, semoga banyak hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan mari kita buang yang buruk-buruknya saja. Buat teman-teman, semoga terhibur dengan kisah barusan, dan yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisahnya, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.